Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Vika Ardila dalam mata pelajaran PPKN di kelas 12. Pada video ini, Ibu akan menjelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Video ini dikhususkan untuk siswa yang belum sempat mengikuti pembelajaran Ibu di kelas, misalnya karena mengikuti latihan paskibra atau sakit atau yang ingin memperdalam lagi materi. Silakan perhatikan video berikut ini. Pada pembahasan ini, kalian diajak untuk menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di akhir pembelajaran pada pembahasan ini, diharapkan kalian menjadi warga negara yang selalu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Dengan kata lain, kalian menjadi bagian dari warga negara yang selalu mendahulukan kewajiban daripada hak. Nah, baru kemudian kalian menuntut hak setelah kewajiban dilakukan. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar yang pertama menunjukkan beberapa orang menerobos larangan putar balik. Yang seharusnya tanda itu ditaati oleh warga negara, nah ini dilanggar. Inilah beberapa contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Kemudian gambar yang kedua. Dalam gambar yang kedua, bisa dilihat dari dua sudut pandang. Bisa dilihat dari sudut pandang aparat dan bisa dipandang dari sudut pandang warga negara. Dari sudut pandang aparat, dalam gambar ini menunjukkan tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara, yaitu hak mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini dalam kegiatan demonstrasi, ya. Kemudian bisa juga dilihat dari sudut pandang warga negara. Di sini warga negara bisa saja melanggar aturan yang telah ditentukan mengenai pembatasan jadwal demonstrasi atau jadwal menyampaikan aspirasi. Karena untuk demonstrasi itu sendiri diberikan batas waktu yang harus dipatuhi oleh warga negara. Bisa saja di sini beberapa pendemo melampaui batas yang sudah ditentukan, maka dari itu aparat segera bertindak. Jadi bisa dilihat dari dua sudut pandang, ya. Pada gambar nomor 3 dan yang terakhir, di sini menunjukkan beberapa anak mendapatkan haknya untuk bersekolah dan ada yang anak yang lain yang tidak mendapatkan haknya untuk bersekolah. Nah, mengenai makna hak dan kewajiban warga negara akan dijelaskan di penjelasan selanjutnya. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Pada pembelajaran di kelas 11, kalian sudah diperkenalkan dengan konsep hak asasi manusia. Menurut kalian, sama atau tidak makna HAM dengan konsep hak warga negara? Nah, untuk mengetahui jawabannya, cermati penjelasan materi berikut ini. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Sedangkan hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, artinya tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi,
hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hak warga negara Indonesia saja. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Selanjutnya, bagaimana dengan konsep kewajiban warga negara? Nah, kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang membedakannya dengan kewajiban asasi? Nah, kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya, di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Adapun kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Misalnya, seorang pekerja akan mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaannya yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, meski menjadi hak. Tetapi pada kenyataannya banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Nah, demikian penjelasan tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.